Sekarang kita kembali kepada poinnya. Lukas 22:69. Ketika Yesus berkata, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Yang berkata di situ siapa? Berkata Yesus. Oke, apakah Yesus yang berkata itu adalah sosok anak manusia yang sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa? Iya, dia juga. Nolak waras, posisi kan? ayat itu dia. Tolaknya warasnya. Kan analoginya sama yang dibilang Bang Paul di awal. Jadi coba biar saya mirip dengan perkataan tadi Yohanes 17 ayat 5. Makanya saya bilang mereka ini kalau berbicara di luar tentang Yesus masih waras. Tapi ketika berbicara tentang Yesus otomatis hilang warasnya. Yang sama dengan itu Yohanes 17 ayat 5 coba. Nanti Yohanes dulu, 17. kamu jujur dulu menjawab. Ketika Yesus berkata, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Siapa anak manusia yang sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa? Anak manusia Yesus, dia omnipresent, maha hadir. Itu Anda pasti nggak paham. Itu asumsimu. Itu asumsimu. Bukan asumsi. Ada ayatnya. Sebelum manusia ada, dia sudah ada. Dia omnipresent, maha hadir. Dia maha hadir. Dengar dulu dia. Yesus Tidak ada data di mana Yesus dinyatakan maha hadir. Di mana datanya Yesus dinyatakan ada datanya, Yesus maha hadir, ada datanya. Di mana? Di mana datanya Yesus mengatakan dirinya maha hadir? Di mana? Yesus the special one. Di mana? Selain dalam mimpi dan angan-angan kalian. Oke, Yohanes 17 ayat 5. Saya pakai data Yesus maha hadir ya. Yohanes 17 ayat 5. Ya. Nih, pasti datanya yang ambigu nih. Nih, Yohanes 17 nomor 5. Yesus the special one. Nih. Oleh sebab itu, ya Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kau miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Fix longor. Aku maha hadir mana? Udah? Dari baca ayatnya. Sebelum dunia ada, Yesus sudah ada dalam hadirat Bapa. Nathan, dengar suaranya. Dengar dulu Nathan. Adakah di sini tertulis Yesus menyatakan aku maha hadir? Dia yang ngomong waktu Yesus ngomong ini masih hidup apa enggak? Yohanes 17. Saya tanyakan, adakah di sini tertulis Yesus mengatakan dirinya maha hadir? Gini Pak, kita harus tadi kan kamu tanya ketika Yesus masih hidup, Yesus bicara ini. Sabar dulu Nathan. Tadi kamu katakan Yesus maha hadir. Mana datanya Yesus maha hadir? Yohanes 17 nomor 5. Maka saya tanya, dalam Yohanes 17 nomor 5, adakah tertulis secara eksplisit Yesus itu maha hadir? Aku Yesus maha hadir ada? Ada? Perhatikan, dia mengatakan ini jangan kan masih hidup. Ini dia ada. Jangan buat congor tambahan, jangan. Jangan buat congor tambahan. Yang saya tanyakan dalam Yohanes 17 nomor 5 ini, adakah Yesus mengatakan aku Yesus maha hadir? Ada? Kata-kata apa congor itu? Puasa lu ini. Kata-kata sebelum dunia ada, aku sudah ada di sana. Jangan tafsir dulu. Saya tanyakan, ada nggak tertulis secara literal Yesus berkata, aku Yesus maha hadir? Ada? Tadi sama kan seperti Anda ketika menafsirkan kan seperti itu. Iya, kamu tadi yang menyebutkannya. Tadi kan ketika Yesus bicara lagi masih hidup. Yang saya kan gitu kan ngomongnya. Apa saya nggak boleh ngomong seperti itu? Nomor 5. Adakah dalam Yohanes 17 nomor 5 Yesus berkata, aku Yesus maha hadir? Ada? Ya buktinya dari ayat ini, dari narasi ini berarti Yesus sudah ada di hadirat Tuhan. Dari situ udah bisa kita simpulkan dia berarti sudah ada dan bisa hadir di tata kerajaan sorga, kan begitu. Saya nggak tanya itu. Ya nanti Yesus dulu kamu nanti dulu. Sabar dulu. Setiap hari olo ini. Yesus. Nanti dulu ya, puaskan nafsumu untuk memelintir Bibelmu nanti dulu. Yang saya tanyakan, adakah dalam Yohanes 17 nomor 5 Yesus berkata, aku Yesus maha hadir? Ada?
ada secara eksplisit, tidak ada langsung. Tapi yang jelas dalam ayat itu diucapkan ketika dia masih di bumi gitu loh. Berarti dia punya kekuasaan di sorga gitu. Jadi sama seperti Anda tadi, Itu mimpi dan cita-cita kalian. Itu mimpi. Oke? itu fakta, Saya buktikan. itu kan firman, Saya buktikan. itu perkataan Oke, Tuhan saya bro, buktikan. bukan mimpi itu. Yang saya buktikan. Sabar Nathan, saya buktikan. Bapak di sini siapa? Sang sumber, Tuhan bukan? Tuhan juga, iya. Oke, aku di sini siapa? Yesus, Tuhan bukan? Tuhan, Mu di sini siapa? Bapa, Tuhan bukan? Tuhan. Oke, kita baca ya dalam pemahamanmu ya. Oleh sebab itu, ya Tuhan, permuliakanlah Tuhan pada Tuhan sendiri dengan kemuliaan Tuhan miliki di hadirat Tuhan sebelum dunia ada. Fix. Berapa Tuhan di sini? ODGJ. Kok lain lagi Pak? Saya tanyakan ada berapa Tuhan di sini? Apa? Fix menolak waras. Itu ada satu, tapi Coba tetap dihitung bagus-bagus Nathan. Di Ya. sini kan Tuhan ini kan berdoa kepada Tuhan, betul? Tuhan kan sedang berdoa kepada Tuhan ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, permuliakanlah Tuhan pada Tuhan sendiri dengan kemuliaan Tuhan miliki di hadirat Tuhan. Sebelum dunia ini ada berapa Tuhan di sini? Kau bilang satu. Kan fix kau menolak waras. ada satu. Ada satu. Ya, tapi ada Oke, kita penjelasannya hitung dong. ya. Ada Oke, penjelasannya, kita ada penjelasan. kita Yang buktikan. ngejelasin Tunggu dulu. yang Tunggu ngejelasin dulu. siapa? Tunggu dulu, kita buktikan satu atau dua. Oleh sebab itu, iya, Bapak Tuhan bukan. Tuhan. Hah? Betul. Tuhan. Ya, ada Berapa satu Tuhan lagi. sudah? Roh Kudus juga Satu Tuhan. ya? Roh Kudus juga Oke. Tuhan. Permuliakanlah aku. Aku di sini berapa? Dua. Udah berapa Tuhan? Ya. Satu. Berapa Tuhan? Kok satu? Jadi di awal Tuhan. Anda bingung bertanya gitu loh. Anda bingung bertanya biar saya jelasin. Loh, kalau bingung biar saya jelasin. Yang bisa ngejelasin ahli-ahli kitab. Yang bisa ngejelasin ahli-ahli kitab. Bertanya kepada ahli kitab. Nanti dulu, nanti kalau kau menjelaskan, nanti isi perutmu yang kau sampaikan. Kita data dulu, oke? Kita hitung ya. Oleh sebab itu, iya Tuhan, ada berapa Tuhan? Satu. Ya, permuliakanlah Tuhan. Sudah berapa Tuhan? Tetap satu. Tetap satu. Astagfirullahaladzim. Aduh, parah. Ya Allah. Nggak usah dijelaskan. Nggak usah dijelaskan. Nanti itu ngarang bebas. Nggak usah. Udah. Udah. Kita buka Yohanes 1 nomor berapa? Yohanes 1 nomor berapa? Yohanes 1 ayat 1 sampai 12. Ada berapa Tuhan? Oh, panjang Wih, panjang kali. Kau baca sendiri panjang kali. Nggak apa-apa, saya baca nggak apa-apa, pelan-pelan, ayo. Yohanes 1 sampai 12, ayo pelan-pelan. Iya, baca. Tapi kau bilang kau yang bacakan, kenapa kau mute? Ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman. Firman ini dalam bahasa Yunani hologos, sang firman, bukan perkataan. Tunggu dulu. Kristen. Tapi kan saya mau ngejelasin. Nanti ya. ditanya ya setelah saya jelasin.
Pada mulanya adalah firman atau hologos, sang firman, bukan logos aja ya, logos itu perkataan. Nah, firman itu ciptaan apa bukan? Tentunya tidak. Udah kamu baca dulu Yohanes 1 sampai 12 baru jelasin. Ini ngejelasin saya paling 2 menit semua. Enggak, kamu baca dulu baru kamu jelasin. Oke, boleh. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, firman itu apakah ciptaan? Jelas tidak. Ya. Iya. Jadi bilang kamu baca dulu. Nggak bisa. Karena kepanjangan tinggal bacanya. Satu persatu aja, biar enak dia, ya. Nggak bisa gitu, harus Tadi satu kau persatu. nyuruh Bang Faru kau suruh baca dari 1 sampai 12. Giliran kau disuruh baca kau bilang nggak bisa. Satu-satu aja. Bang Faruk juga kalau baca, Nomor Bang Faruk satu juga kalau baca. Yang nomor satunya, Iya, Bang Faruk juga kalau baca satu persatu kita telaah, jangan semua terus. Gini Nathan, Satu persatu. Jadi Nathan, dengar Nathan. Iya. Dengar. Pada mulanya sebelum ada firman, mulanya siapa? Pada mulanya adalah firman. Ya, Firman itu bersama-sama dengan tidak ada, itu firman dan Allah sekaligus itu. Bukan. Bersama-sama. Tenang. Ya. Kan itu pada mulanya adalah firman. Sebelum firman ada, yang mulanya siapa? Mulanya ya Allah lah sang sumber. Tapi itu kan bersama-sama, berarti nggak ada mula, mereka nggak bermula, dua-dua sama. Satu set. Firman itu dan Allah itu satu permulaan semua sama. Oh, firman itu sama Allah permulaan. Oke, berarti Permulaan. Allah adalah Tuhan, Tuhan adalah Allah, begitu. Firman adalah Tuhan, Allah adalah Tuhan, begitu. Iya nggak sih? Betul. Iya betul. Oke. Nomor 3-nya coba nomor 2-nya. Nomor 2, iya, itu tadi berarti iya ini siapa? Berarti firman itu juga kan? Ya, berarti Firman Tuhan itu bersama-sama ya, Oke. Tuhan. Ya ini juga Tuhan. Oke, Tuhan pada mulanya Bersama-sama dengan Tuhan. oh gitu ya. Ya, iya kan gini dia kalau versi Anda kita ikuti kan menafsirkan kan? Terus segala sesuatu dijadikan Tapi- ini firman nggak? Sebentar, dijadikan ini firman nggak? Sebentar. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ya, Dia ini siapa? Dijadikan itu firman nggak yang dijadikan? Yang dijadikan nggak firman lah, itu ciptaan lah. Oke, matahari firman nggak? Matahari awalnya firman nggak? Ciptaan itu. Iya, awalnya firman nggak matahari? Iya, sumbernya firman, sumber. Sebentar. Matahari sebelum terjadi matahari itu firman nggak? Itu kan perkataan, firman logos. Iya, logos. Sebentar. betul. Aku nggak Logos. tanya perkataan. Aku nggak tanya perkataan. Firman itu perkataan juga. Kejadian Yohanes 1 nomor 1 perkataan juga. Yang ku tanya, Bukan. sebelum matahari Kalau terbentuk. logos beda, sang firman beda dengan sang firman beda dengan logos. Sebentar. Kan di sini dikatakan kan, segala sesuatu dijadikan. Dijadikan ini kan firman, kan begitu kan? Contoh Yang menjadikan firman, Iya. firman betul. Oh, yang menjadikan firman. Berarti Iya. sebelum matahari terbentuk, matahari itu firman enggak? Ya enggak lah, itu enggak firman dia. Dia itu Jadi apa? Jadi bagaimana Tuhan? Bagaimana Tuhan ketika menjadikan matahari? kalau firman itu kan adalah satu perkataan yang disertai kuasa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Matahari enggak ada sebelumnya. Kalau firman udah ada sebelumnya, itu perbedaannya. Firman sudah ada sebelumnya, sang firman. Gini. Tapi matahari belum ada sebelumnya. Oke, sebelum matahari terjadi, itu apa dulu sebelum matahari terjadi? Sebelum matahari terjadi belum ada apa-apa lah. Oh, matahari bukan firman jadinya. Enggak lah, itu kan akibat itu. Akibat diucapkan jadi dia. Paham nggak? Nomor 1 di situ Tuhan 1. Nah, kata bersama-sama ini untuk satu orang atau lebih? Bersama-sama dengan Allah itu kalau sudut pandang manusia ya, sudut pandang manusia akan berbeda dengan sudut pandang Tuhan. Sudut pandang kita bersama-sama itu seolah-olah lebih dari satu kan? Jamak. Bukan seolah-olah, bukan sudut pandang. Kita bawa bahasanya. Jangan bawa sudut pandang kau, jangan bawa sudut pandang aku. Bahasa dari Bible-mu. Kata bersama-sama ini untuk satu orang atau lebih? Untuk bersama-sama ini untuk lebih dari satu. Kalau bahasa manusia Berarti di situ Tuhan ada berapa? satu. Hakikatnya yang satu ya. Lah, di mana di situ ada hakikat? Ini makanya- kamu menolak waras. Di Pada sini. mulanya adalah firman. Firman bersama-sama. Kalau kau mengatakan satu, pada mulanya adalah Tuhan.
Nah, Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Itu ada dua Tuhan, tapi kau bilang satu. Kau mengatakan hakikat, mana di situ ada kata hakikat? Nah, kalau dia kan ini masih letterlet dalam bentuk tulisan. Di sini kan butuh tafsir ayat-ayat yang lain, tafsirnya. Jadi, ketika Tuhan berkata bersama-sama, ini berbicara keberadaan atau kebagaimanaannya Tuhan kami yang Esa itu tadi. Jadi Tuhan Berarti kami yang Esa keberadaan itu, Tuhan kau ada dua. Kalau aku ikuti kata-katamu. Berarti keberadaan Tuhanmu ada dua. enggak, Itu. keberadaan Tuhan kami, walaupun dia secara satu, secara wujud ya, secara hakikat dia esensinya Esa, tapi dia memiliki keberadaan yang tidak satu picis. Contoh kayak saya sendiri, saya punya akal, punya otak, punya tangan. Seandainya saya punya kuasa, tangan saya bisa saya lepaskan, saya suruh kemana-mana bisa. Jadi keberadaan ini memang gambaran keberadaan keesaan Tuhan kami itu dijelaskan di Bible. Bukan dia satu picis, satu onggok gitu, enggak, atau satu batang gitu, enggak. Mentang-mentang satu picis, enggak punya apa-apa. Berarti enggak bukan punya satu firman. batang gitu. Berarti Tuhan kau ada Bukan. beberapa dong. Berarti Tuhan kau ada beberapa. Dengarin, Satu. semakin banyak kau berbicara, semakin keluar kata-kata gilamu. Nah, aku ikutin loh kata-katamu, aku nggak membantah. Dia bukan tidak sebatang, berarti banyak. Nah itu Tuhan- artinya kalau kau berbicara jangan sesuai seenak jidatmu. Yang ada kena juga. Kau pergi kemanapun kena. Kau pergi kemana Enggak. kena. Kalau kami Makanya coba Kristen ini- kamu pakai dong akal kamu buka kewarasan. Jangan Bible kamu itu kok karang sendiri. Udah jelas dikatakan di Biblemu itu bersama-sama. Iya. Berarti ada Tuhanmu ada lebih dari satu. Pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah Tuhan. Tuhan itu bersama-sama dengan Tuhan. Kedua. Ayo Nathan, baca. Udah bisa saya jelas, jangan di apa ya dipotong-potongnya. Gini toh, sebelum Nah. kita membahas seperti Oh ya, itu, silakan, kita tanya silakan. dulu sama singkatan. Firman itu apa, Firman? Tuh. Jadi, Aku seperti ngikutin tadi- kau tuh Bang Parun gitu. Ya, Parut tadi kan lagi nelpon sepertinya dia, nggak didengar dari awal. Nah, jadi Aku dengar tadi. pada Itu mulanya apa, adalah coba? firman dalam bahasa Firman itu Yunani. apa? Nah, tunggu sebentar. Pak, perhatikan ya, saya ngejelasin, jangan dipotong dulu 1 menit aja. Ini 10:23:24 baru boleh dipotong di 24, 1 menit aja. Pada mulanya adalah firman. Dalam bahasa Yunani hologos, bukan logos. Logos itu perkataan atau suara. Pada mulanya adalah firman. Sang firman itu bersama-sama dengan Elohim atau Allah. Dan firman itu adalah Allah. Apakah firman itu ciptaan? Sang firman itu ciptaan. Jangan Tidak. kau Dia tambah-tambahi, di situ nggak ada sang, di situ nggak ada tulisan sang. Jangan kau dalam tambah-tambahi. bahasa aslinya kan hologos. Kau pergi, kau buka. Dalam bahasa aslinya tidak ada kata halogos, yang ada logos. Jangan kau tambah-tambahi. Dalam- Bisa kau buka ya? Nih. Oke, Jangan silakan kau dibuka. tambah-tambahi. Yohanes 1 nomor 1. Baluap. Nih, bentar ya. Udah buka ini ya. Nah, nih pada mulanya adalah firman. Ini firman nih. Firman ya. Firman. Kita klik si firman ini. Nah, mana halogos? Logos. Jangan kau tambah-tambahi baluap. Alogos, hologos. Logos. Apa itu logos? Firman. Mana sang di sini? Mana sang di sini? Baluap kau ya. Firman, perkataan. Mana di sini kata sang? Jangan kau tambah-tambahi Biblemu. Saya ada aplikasi. Lanjut, Bang Saya Parung. buka saya ada aplikasinya. Saya bacakan ya. Jadi firman Sini. itu apa, Nathan? Firman itu apa? NRK sebentar saya jawab dulu. Tadi sebenarnya saya bilang jangan dipotong sih. NRK and hologos kai hologos and prostonteon kai theos and hologos. Jadi dia bacanya cuma logosnya doang. Jadi kita jangan debat kusir lah. Kita dengar juga penjelasan teman Firman kita. itu apa? Oke ya. Firman itu apa? Nah, saya ulang ya tadi biar saya tadi mana tadi? Aduh, saya dipotong-potong jadi bingung jadinya. Berikannya mereka kebenaran. Berupaya membentuk ilmu.
mengatakan Bible kitab yang malam itu hingga apa firman itu Nathan? Bingung kau, kami nggak bingung. Yang bingung kau, kami nggak bingung. Ya. Bahasa Indonesia. Pada Indonesia mulanya pun nggak tahu. adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Yang pasti Iya, ayat firman ini, itu apa? Firman itu apa? Firman itu bersama-sama dengan Allah, artinya firman dengan Allah itu bersatu satu hakikat. Yang saya Firman itu perkataan. Yang ditanya Bang Faro definisi firman. Nah, Firman perkataan. Jawabannya ini. Firman Apakah itu firman apa? itu perkataan ayat kedua? Ini Firman mau saya itu terangkan, apa? perhatikan ya. Ya biar saya Firman jelaskan. itu Coba apa? satu Ih, menit malu aja. kali deh jujur. Ini Firman itu ini apa? jawabannya. Firman itu apa? Ya ini jawabannya, firman itu Yesus. Hah? Yesus. Ah, Firman kan? itu Yesus. Percaya kan? Iya, makanya saya perhatikan biar saya jawab kenapa Yesus. Biar saya jawab. Firman telah jadi manusia, Yesus jadi Yesus gitu. Nah, perhatikan, makanya saya bacakan Yohanes ayatnya. 14 nomor 1, Yohanes 1 nomor 14. Firman telah jadi manusia. Berarti Yesus telah Nah. menjadi Yesus gitu. Loh, firman yang menjadi Yesus lah. Firman menjadi Yesus kan? Tapi firman itu Firman adalah menjadi Yesus. Aduh. Ya sama aja bro, firman adalah Yesus ya salah firman juga sama aja kan, nggak ngaruh-ngaruh. Ya gimana, apa masalahnya? Apa jadi? Firman adalah Yesus, Ya. ya salah firman, nggak ada masalah kan? Apa masalahnya? Iya, kan Firman saya tanya adalah Yesus, ya ini salah apa? firman. Firman ini apa? Firman itu Yesus. Yesus, kau bilang, oke? Berarti Yohanes Ya. 1:14, Yesus telah menjadi Yesus. Yesus telah menjadi manusia. Loh. Manusia di Loh, situ loh. siapa? Yesus anak manusia. Manusia di situ siapa? Ini kita buka ya. Ini kita buka ya. Waduh. Nih. Memang agak-agak Gimana susah sih, susah iya? ngejelasin ke kalian ya. Yohanes 1:14 ini. memang. Nah. Silakan. Nih saya kasih datanya nih. Yohanes 1:14 ini. Firman ini kan Yesus. Oke? Firman Manusia di Yesus. sini siapa? Manusia Yesus lah yang Oke, yang berarti mengajar di bumi. Yesus itu telah menjadi Yesus. Yesus yang mana yang telah menjadi Yesus? Berarti ada dua Yesus. Lebih banyak. Yesus Karena Yesus itu bro, Yesus itu gelar nama dia. Oh Yesus gelar. Yesus nama. Yesus Tadi nama. gelar. Kok berubah jadi nama? Tadi gelar. Nama, sorry. Nathan. Yesus Oh, nama. Tenang, Dinda Nathan. Yesus nama. Udah. Nathan. Firman Nathan. hakikat. Ya. Nathan, Firman tenang hakikat. ya, tenang ya. Tenang Nathan ya. Oke. Ini diksi atau kata itu ya adalah kata tunjuk mengarah kepada diri sendiri apa kepada orang lain. Diri sendiri apa kepada orang lain atau kepada yang lain? Kata itu, Nathan. Hah? 14. Iya. Ini firman itu telah menjadi manusia. Ditanya apa? Jawabannya orang lain. Kata itu, kata tunjuk yang mengarah pada diri sendiri atau kepada orang lain. Firman itu telah menjadi manusia, yaitu berkata kepada diri sendiri, kepada sang firman itu tadi. Betul. Kenapa? Masalahnya di mana? Yang Karena saya sambil cari ayat, saya sambil cari ayat ya, saya sambil Nathan, cari. gini loh ayat. Nathan. Silakan aja. Nathan. Iya, Nathan, silakan. kata itu, ini kata tunjuk betul? Betul. Betul Betul. nggak, Nathan? Hah? Oke, kata tunjuk untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Kata tunjuk ini kan ke ayat 14 ini kan menjelaskan kata tunjuk kepada ke narasi yang sebelumnya, kepada sang firman itu tadi, kepada Yesus lah. Iya, Ini kepada dari diri awal. sendiri, kepada diri sendiri atau kepada orang lain? Kepada diri sendiri lah. Kok Orang lain. Kata itu yang menuju ke orang lain. Itu. enggak gitu itu, enggak. Karena mereka kalau mengatakan itu, gini dia, itu. Itu. Itu lah menuju
orang lain dong. Itu. Oh, maksudnya tujuan kata itu ya kepada orang lain. Oke, santai aja. Berarti kalau Jadi gitu ini aku Nathan, tapping teman-teman di bawah ada penonton tapping kan. Ih, mereka nggak Oten ini sekolah nggak ya katanya. Oke, ya itu untuk orang lain ya. Silakan. Aku tadi sambil nggak fokus ya sebentar ya. Untuk orang lain, nah terus kenapa? Untuk orang lain. Oke, terus. Nah, oke. Untuk orang lain kan, ya kan? Ya. Oke. Firman di sini siapa? Ya firman di situ sejak awal kan tetap Yesus itu. Yesus. Menjadi manusia di sini siapa? Manusia itu kedagingan Yesus ketika di bumi. Yesus kan? Ya, tetap Yesus. Ya, oke, berarti kita baca ya sesuai pemahaman. Yesus itu telah menjadi Yesus. Yesus yang mana yang dimaksud oleh Yesus dengan kata itu? Dengan kata Yesus yang itu. mana yang dimaksud Yesus dengan kata itu menjadi Yesus? Kak Yesus yang mana? Firman itu yang berbicara yang bersama-sama dengan Allah tadi. Firman itu ya digabung, jangan dipisah-pisah ya. Itu yang lain, Tapi firman beda. Yesus. Firman itu, dengar. Tapi Firman itu Yesus yang mana sih? ya. Firman itu ya maksudnya adalah Yesus, oke? Iya, Oke? firman ini Firman Yesus itu bukan? Yesus. Firman itu Oke, langsung itu- jangan dipisah-pisah. Ya itu di Gabunglah sini firman Yesus itu. bukan? Iya, kata Oh, itu. jadi kata dua tunjuk jadinya. itu mengarah- Firman itu digabung. Firman itu Iya, jangan kata firman tunjuk. dipisah, itu dipisah. Kata tunjuk itu mengarah pada Yesus bukan? Iya. Itu firman itu menjelaskan ayat 1 itu. Itu dipakai menjelaskan ayat dalam satunya. nomor 1 kan, firman pada mulanya adalah firman. Firman dalam Iya, Yohanes itu. 1 nomor 1 Yesus bukan? Iya, Yesus. Firman yang Yesus. maksudnya Berarti kata itu. di sini Ya. Yesus bukan? Yesus. Oke, ya sudah. Makin banyak rame Yesusnya. Yesus Karena telah kalian menjadi nggak paham. Yesus. Karena kalian nggak paham bab Yesus 1 dan 4 telah menjadi Yesus gitu. Bukan, perhatikan Pak Ruk ya. Firman itu firman. Aduh, dengar dulu. Firman itu maksudnya ayat 1 tadi. Sang firman itu tadi. Firman itu yang adalah Yesus itu. Firman itu yang bersama-sama dengan Allah itu tadi. Itu, kata itu menunjuk kepada ayat 1 itu. Firman itu adalah hakikat ilahi yang bersama-sama dengan Tuhan. Hakikat. Loh, Hakikat ilahi. ada nggak nabi pernah bersama-sama dengan Elohim? Saya mau tanya sama kalian. Ada nggak nabi bersama-sama dan keluar dari Elohim? Ada nggak nabi yang bersama-sama dengan Elohim dan keluar dari Elohim? Saya jawab ya. Ada nggak selain Yesus? Selain Yesus? Saya jawab ya. Makanya saya Jawab, bilang, silakan jawab. ketika Yesus diposisikan menjadi nabi, dia itu narsis. Karena apa? Karena cuma dia sendiri yang berani ngomong kayak gitu. Gak ada. Sementara dalam 1 Timotius 6 nomor 16, dia bersemayam di dalam terang. Elohim itu bersemayam di dalam terang. Yesus tak akan mampu bersemayam di dalam terang. Berarti apa yang dikatakan Yesus di situ atau apa yang dituliskan Yohanes di situ itu perlu dikaji ulang. Yohanes waktu menuliskan itu dia lagi mimpi apa lagi sadar? Enggak aja. Mana ada narasi gabung kayak gitu di dalam Taurat? Nggak ada. Inilah hebatnya Faruk. Kalau Anda bilang Injil ini mimpi, kalau Quran kita bilang mimpi, habis saya dicari Sherlock saya. Oke, Di Sherlock kita saya betul. kaji. Saya Kita kalau kaji. bilang Quran itu mimpinya Muhammad, bukan dulu. di Sherlock saya. Anda bilang Bibel kita mimpi, Anda selamat, sehat-sehat. Itulah bedanya, bro. Itu Nah, bedanya. sekarang saya tanya. Nah, kalau Anda bilang ini ngimpi, yang berarti murid Yesus ini penipu semua kan? Itu jatuh-jatuhnya begitu. Nah, kalau Anda hadis-hadis Anda itu semua hadis-hadis Islam itu semua justru gimana? Ayo. bab 1 sampai dengan 14 tadi itu jadi bahas. Justru perkataan itu bisa dibantah, Nathan. Perkataan. Kalau kamu nih, kalau memang Biblemu itu benar-benar Yesus yang mengatakan. Nah, sekarang Biblemu ditulis kapan? Nathan? Biblemu itu ada setelah Yesus jauh terangkat ke langit. Sementara Al-Quran diturunkan pada zaman Nabi Muhammad.
Itu fakta dan itu bisa mematahkan daripada statementmu. Niat Al-Quran kami diturunkan pada zaman Nabi Muhammad. Sementara Biblemu ada itu jauh setelah Yesus terangkat ke langit. Makanya dipertanyakan itu Biblemu. Ya. Makanya kalau kau membahas Al-Quran, kau bilang Sherlock. Ya iya karena kau ngarang. Padahal udah fix. Nah ya Al-Quran diturunkan itu Nabi Muhammad ada di zamannya Nabi Muhammad. Sementara Biblemu ada jauh setelah Yesus terangkat ke langit. Makanya kata Bang Faro tadi, itu Bible itu angan-angan atau mimpi daripada Yohanes. Di mana yang menjadi ya ini makanya kita kaji Biblemu nih, kita kaji. Nah, ini kasih buktinya ayat aja Biblemu kontradiksi. Kita kasih ayat itu, kita kasih data ini kan. Nggak usah ayat yang mana-mana, yang satu bab 1 ayat 14 aja yang dibahas tadi. Ini datanya nih. Di bab 1 ayat 14 saja kalian nggak paham. Iya, sabar dulu, sama Parle. manusia itu nggak paham. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutus, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia membacakannya, ia membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Oke? Jelas ya? Bukan firman ya, tapi nubuat. Yang pertama catat ya. Pertama dikatakan Yohanes bukan firman tapi nubuat. Nah, nih. Dan yang menuruti segala sesuatu di sesuatu yang sudah dekat nih. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada di Asia sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang di depan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang meninggal, ya, yang berkuasa atas raja-raja bumi, dan Dia mengasihi kita, ya, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, ya, baginya. Lagi bagi dialah kemudian kuasa sampai selama-lamanya. Satu pun yang disampaikan dalam Yohanes 1, ya, di dalam wahyu ini, dalam wahyu 1 nomor 1 sampai 7 ini, nggak ada yang terjadi sampai sekarang, nggak ada. Dia bilang nubuat ya, sampai sekarang pun nggak ada terjadi nubuatnya. Lihatlah, dia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia. Mana Yesusnya, mana datang. Mereka telah menikam Dia, dan sebagian bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya amin. Aku adalah Alfa dan Omega, Tuhan semesta, Tuhan. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Oke? Siapa Alfa dan Omega di sini? Yohanes. Bukan Yesus yang ada dan sudah. Nih. Nah, penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Nih, dari sini mulai mimpinya. Ketika ini ditulis Yohanes sedang tertidur di Pulau Patmos setelah dikejar hendak dibunuh. Istirahat dia. Aku Yohanes saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dalam ketakutan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos. Oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus, pada hari Tuhan aku dikuasai roh. Tengok nih. Sementara dia dikatakan, ya ujilah setiap roh, karena tidak setiap roh berasal dari Allah. Dan aku mendengarkan dari belakangku suatu suara yang nyaring. Coba nih. Coba itu kalau dikatakan suatu suara yang nyaring, cobalah itu. Cobalah. Yang nyaring itu suara dan itu suara kaleng atau suara benda padat? Kaleng. Yang didengarkannya cuma kaleng-kaleng. Gitu loh. Ada pula suara manusia nyaring. Nih, seperti bunyi sangkakala. Yohanes pernah mendengar sangkakala loh. Kapan pula Yohanes pernah mendengarkan suara bunyi sangkakala? Sementara ketika sangkakala dibunyikan sudah kiamat. Makanya Jadi saya bilang memang, ini gabrul karena ini merupakan mimpi. Cobalah. Nah, katanya apa yang kau lihat tuliskanlah dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada 7 jemaat ini. Tahu ya? Kirimkanlah kepada 7 jemaat ini. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia.
Nggak ada Indonesia. Indonesia nggak ada. Yang jadi pertanyaan, tulisan dia kenapa sampai ke Indonesia atas perintah siapa? Ini aja dia nggak amanah. Dia diperintahkan menuliskan untuk ketujuh jemaat ini. Kata sosok itu yang suaranya nyaring itu kayak kaleng. Sampaikan kepada orang Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Kok bisa ada di Indonesia? Begitu, lanjut. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara. Suara dilihat, coba. Sejak kapan suara itu dilihat? Suara itu didengar, bukan dilihat. Mikir, redaksinya aja berantakan ini loh. Lalu aku berpaling untuk melihat suara, katanya. Harusnya aku berpaling untuk mendengarkan suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dan 7 kaki dian dari emas. Kapan pula Maria melahirkan Yesus berkaki emas? 7 lagi kakinya. Waduh, berantakan. Penglihatan itu, kalau kalian kembalikan ke dalam original teksnya, tertulis mimpi. Makanya ada beberapa dari bapak-bapak para pendahulu-pendahulu, bapak-bapak gereja terdahulu itu menolak tulisan kitab Wahyu. Gitu loh, menolak karena itu mimpinya Yohanes. Yang jadi pertanyaan, kenapa bisa jadi kitab suci kalian bikin? Bukan aku yang ngomong, mimpi itu, kitab Yohanes itu mimpi. Lucu kalian, bukan aku mau menghujat gitu loh. Yohanes punya mimpi, Paulus punya mimpi, Kristen juga punya mimpi tersendiri. Jadi mimpi orang ini gak menyatu ya, sesuai seenak jidatnya, ya kan? Karena gini toh, di dalam bermimpi aja mereka nggak kompak, mimpi aja nggak kompak mereka. Berantakan mimpinya. Astagfirullahaladzim. Mimpi Yohanes beda, mimpi Paulus beda. Itu apa lagi? Mimpinya beda. Memang kalian mengolok-olok lah ini kitab Kristus. Siapa yang mengolok-olok? Iya, buktinya Anda kan tertawa-tertawa. Tapi kenyataannya nanti semua itu Ya karena lucu loh isi Bible-nya. Baru kalian kebingungan semua. Begitu Ada terjadi yang semua yang bingung, kami diwahyu. gak bingung. Aduh, gawat. Ya sekarang ini aja sebenarnya peristiwa yang kita lihat ini di dunia ini kan sudah semakin nyata tentang akhir zaman ini. Orang kan menantikan Yesus jadi hakim yang adil itu, Quran Anda aja setuju itu, hadis Anda juga setuju. Nah, jadi ketika Yesus nanti datang jadi hakim, Orang nunggu Yesus jadi hakim yang adil, ya Allah ya Tuhan. jadi Anda nggak setuju Yesus jadi hakim yang adil, nggak setuju. Kapan Yesus dikatakan hakim yang adil? Kapan? Isa Al-Masih. Oh beda lah, jangan kau sama-samakan antara Yesus dengan Isa. Karena gini loh Nathan, kalau kita mengutip kata Yesus, ya nama Yesus itu nggak pernah lahir. Sabar dulu Nathan. Sabar dulu Nathan. Nama Yesus itu tidak pernah lahir dari rahim seorang wanita Yahudi. Nggak pernah lahir. Gitu loh. Jika kau maksud Maria, wanita Yahudi yang melahirkan Yesus, ya itu nggak pernah lahir. Bagaimana mungkin emaknya Yahudi namanya Yunani? Cemah. Udah Yeswa lah, Yeswa. Bang Paro bisa jadi diadopsi loh. Ya, Diadopsi. Yeswa Amasya. Yeswa digantinya Yeswa. Boleh. Saya ikuti narasimu. Yeswa Amasya atau Isa Al-Masih. Yeswa Amasya sama. Oke. Menurut Anda Isa Al-Masih itu kalau jadi hakim setuju nggak? Oke, di mana datanya? Karena saya punya data, Allah itu hakim yang adil. Dalam surah At-Tin, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah. Bukan Nabi Isa. Ya, ini kurasa dikiranya Bang Paro, dikira orang ini kita menunggu kedatangan Yesus kedua kali. Dikira orang ini Yesus itu datang untuk kita juga. Kalau sosok Yesus yang kalian mimpikan Tuhan yang meninggal di kayu salib datang kedua kali, ku jamin gak akan berani dia datang selama Romawi masih punya pemerintahan. Tempat dia turun
Ronaldo udah tunggu di bawah. Udah nunggu dari bawah. Turun kok. Ini yang kita tunggu ribuan tahun yang lalu. Iya, nggak berani dia turun. Dia pas mau turun kayak gini deh itu kan. Mau turun kayak gini kan. Gini dia mau turun gini. Tereng. Rupanya di bawah tentara Romawi pegang tombak kayak gini. Turun kok. Di tengah kayak gini. Nggak jadi. Naik lagi dia. Minta naik lagi dia. Astagfirullahaladzim. Tidak akan berani dia. Iya kan? Bahkan andai kan tentara Romawi pegang tusuk-tusuk gigi kayak gini, yang turun kak. Meninggal kau kedua kali bikin turun kau kan. Gimana kalian? Makanya itu hanya mimpi dan angan-angan kalian aja itu. Ginilah itu ya, manusia wajar memiliki trauma. Bener nggak teman-teman? Bener nggak wajar manusia itu trauma? Betul. Apalagi ketika seseorang pernah mengalami apa yang dialami oleh Yesus itu tadi. Jelas trauma lah. Ditangkap, diarak-arak, ditelanjangi, Dicambuk, diludahi. dicambuk. Kan ngeri kali sakitnya itu. Gitu loh. Jangankan nengok tentara Romawi, nengok ujung dari tombak aja pun udah trauma dia tuh. Masih terngiang-ngiang rasa sakit itu. Jadi Bang Faruk jangan salah. Bang Faruk jangan salah. Mungkin mereka berharap datangnya ke Indonesia, kan aman. Oke, sekarang gini, yang menurut Islam yang menjadi hakim itu Isa Al-Masih, setuju nggak? Allah yang menjadi hakim, Allah sebaik-baiknya hakim. Nih ya, Jadi- Nabi Isa, dengerin. Nah, kami ini bukan umatnya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa tidak mengadili kami nanti. Makanya yang sebaik-baiknya hakim adalah Allah. Karena Nabi Isa nggak buat kami. Enggak, Ada nggak? kami ini umatnya Nabi Muhammad. Kami umatnya Nabi Muhammad, bukan Nabi Isa. Jadi kedatangan Isa nanti kedua kali itu bukan untuk kami, tapi untuk orang yang menuhankannya. Gitu. Nah, lanjut Nathan. Milik Tuhan lo jadi hakim, nggak akan mungkin. Mau siapapun yang mau dihakimi versi Anda, mau apapun itu, apa mungkin pencipta memberikan otoritasnya kepada di luar hakikat dia? Cara logika coba. Ini kan masalah penghakiman loh, menghakimi itu nggak mudah, kecuali dia hakim-hakim nyuri ayam gitu di bumi ini, masukkan penjara. Ini beda, ini yang bicara hakim akhir zaman loh. Apa mungkin dia berbagi Dengerin, kekuasaan? hakim, Coba. kalau hakim ini, kalau mau jadi hakim harus menentukan dong mana yang benar, mana yang salah, betul? Itu tugas hakim, betul? Ini kan hukuman itu, bukan hanya mengadili aja. Iya, memberikan hukuman malah harus kepada dua belah pihak ya, antara benar dan salah. Dan hakim harus menentukan siapa yang benar, siapa yang salah, betul? Betul? Itu tugas hakim. Ya. Nathan. Ya, nah Ya kan udah makanya. saya jawab ya. Iya, bentar, saya jawab dulu. Saya jawab makanya. Bukan Nabi Isa yang jadi hakim, tapi Allah. Karena apa? Kalau Nabi Isa jadi hakim, kan dia harus ada menyalahkan yang benar ini benar, ini salah, kan gitu. Nah, Nabi Isa itu tidak akan menyalahkan kami. Tidak ada yang salah, itu adalah yang menuhankannya. Makanya Nabi Isa untuk orang yang menuhankannya. Nah, jadi dia nggak perlu jadi hakim. Dia hanya akan bertanya, kenapa kau menuhankanku? Udah itu. Nah, sementara gak ada benar, gak ada salah. Tetap ada yang salah. Nabi Isa gak akan ada pergi kepada yang benar. Ngerti nggak? Makanya Gini Nabi aja Isa coba. gak bisa jadi hakim. Gini aja. Suaramu gak ada? Bapak Ro, suaramu gak ada? Gak ada suaraku. Ini udah. Udah. Cek. Ada suaraku. Udah. Oke. Udah. Gini aja, Nathan. Setiap para nabi dan rasul itu adalah hakim atas umatnya. Musa akan menjadi hakim atas Bani Israel. Isa akan jadi hakim atas Bani Israel. Bisa jadi hakim. Mana ayatnya? Bang Faruk itu Apa kan menurut tuh? Anda, Nanti aku kasih Menurut Anda. datanya loh. Yang ngomongin menurut agama Islam. Anda kan? Yang Menurut agama ngomongin Anda kan? Islam. Loh, menurut Yesus loh. Udah. Bukan, tidak ada tuh di mana ada
jadi Makanya hakim aku bilang, Musa? sabar Di mana, dulu. mana, mana? Makanya kalian masih Tunjukkan, Kristen tunjukkan karena dalilnya. kalian mendengar narasi separoh-separoh. Aku masih Tunjukkan bernarasi. dalil. Ini mau saya tunjukkan nanti dalilnya, teman-teman ya. Nabi Muhammad SAW itu pun hakim. Surah An-Nisa 65. An-Nisa? Baca dalam surah An-Nisa 65. Gitu loh. Tapi mereka semua mereka itu bukan maha adil. Hakim yang maha adil, yang maha benar itu Allah. Surah At-Tin ayat yang terakhir. Lima ini kan An-Nisa 65 saya sudah baca ini ketika dia hidup ini. Perintah kepada dia ketika dia mengadili waktu dia jadi nabi. Bukan setelah mati ini, bukan akhir zaman ini. Ini bukan berbicara akhir zaman. Gini Dinda. Bukan bicara akhir zaman loh. Isa Al-Masih bicara akhir zaman loh. Isa Al-Masih bicara akhir zaman. Ini kalau mengadili di bumi ya memang benar. Musa juga mengadili umatnya waktu itu. Itu salah kamu ngomongnya, nggak mengadili di bumi. Kalau mengadili di bumi berarti itu semua orang. Kami nggak diadili sama Nabi Isa. Kamu salah bicara. Makanya Kami nggak diadili. Gini, Iko. Isa mengadili di akhir zaman, bukan di bumi ketika hidup. Itu intinya ya. Iya, tapi tadi kau bilang di bumi. Yang diadili Nabi Isa itu bukan kami. Minta dalil. Makanya dibilang sebaik-baiknya hakim adalah Allah. Karena bentar dulu, Troy. Makanya dibilang sebaik-baiknya hakim adalah Allah. Kenapa? Karena Nabi Isa itu bukan untuk semuanya. Nabi Isa itu untuk yang menuhankannya. Kami tidak. Kami tidak menuhankannya. Nah. Makanya Nabi Isa ini silakan Pak Paro. Nah, makanya saya bilang tadi, makanya teman-teman Kristen biasakan mendengarkan narasi sampai selesai. Jangan tanggung, nanti kalian tersesat gitu loh. Saya minta Saya dalilnya. sampaikan tadi kan, dia sabar dulu Dinda Troy. Saya sampaikan kan tadi, setiap para nabi dan rasul itu adalah hakim atas umatnya, gitu loh. Kan udah diakui sama Nathan tadi, benar. Musa hakim atas Bani Israel, Isa hakim atas Bani Israel, atas perbuatan umatnya. Nabi Muhammad SAW juga hakim atas umat akhir zaman. Tuhan, inilah alasannya kenapa jangankan jadi Tuhan, jadi Nabi saja Yesus tertolak bagi Bani Israel. Karena apa? Hakikat Nabi dan Rasul, dia adalah hakim, bukan dihakimi. Tapi kisah kehidupan Yesus bukan yang dihakimi. Troy, kita kasih kalian data, aku bicara pakai data. Kan dihakimi dia depan Pontius Pilatus. Makanya ditolak dia. Bang Paro belum selesai ngomong, aku udah tahu arahnya. Nih, Saya minta Bapak. dalilnya. setelah dihakimi, sabar dulu Troy. Setelah dihakimi, divonis dia dijatuhi hukuman meninggal. Gak ada nabi yang divonis kayak gini, gak ada nabi. Terus apalagi prajurit mempermainkan Yesus. Apalagi disalibkan. Apalagi meninggal. Baru terdengar lagu soundtrack, lagu mengatakan inilah kisah tentang Yesus. Terima kasih. Saya minta Sampai dalilnya. jumpa lagi. Mana dalilnya? Dalil yang mengatakan Musa itu hakim Bani Israel. Mana dalilnya yang kau katakan ada di Alkitab? Mana? Apa? Dia dalilnya ketika Musa di bumi, dia itu semua dalilnya. Kalau ketika di akhir zaman cuman Itu udah diakui ini dalam saudara Iman, makanya baca Bible, Kirai. Enggak, saya Itu udah ingin diakui bukti. Nathan saudara Imanmu. Tenang Makanya dulu, aku kawan, baca Nathan. Bible, Troy, Bukti. Sirait. Saya ingin bukti. Mana Bukti. buktinya? Nathan aja Ketika udah dia- mengakui. ketika di bumi itu masih hidup. Tapi kan ini Itu yang sama Kristen sahih. yang tahu isi Bible. Sebentar. Dia bukan hakim. Ya, Faruk, ketika saya coba ya ini gak Izin, main-main. Nathan, loh. Ini Nathan. sahih. Tenang Ya. dulu kau Nathan. Bolehkah aku bertanya sesuatu kepada kalian berdua, umat Muslim? Apa itu? Nah, silakan on cam. Ya, bolehkah saya On bertanya? cam, buka kamera, buka On cam. kamera. Bisa, Kalau ini mau buka. bertanya buka kamera. Buka kamera. Oke. Oke. Bolehkah saya bertanya? Bentar ya, Boleh. Troy. Oke. Saya besarkan Ini- dulu ya Dinda Troy. Oke.
Oke, tanya Tapi apa? agak lari dari teks bisa sedikit ya, tapi mengenai agama boleh. Agak lari dari Nah, coba tema. tanya. Dari tema Teks, bukan Dari tema. Sorry. Saya minta. Boleh. Iya, ya boleh. Boleh. Apa-apa. Boleh. Ya, apa? Suatu bangunan pasti dilandaskan dengan pondasi. Pondasi yang kuat. suatu bangunan. Betul kan? Iya, suatu bangunan. Betul. Kokoh tidaknya. Iya, itu ada berdasarkan pondasinya, pondasi. betul. Betul. Pondasi harus kuat kan? Oke. Kedua, suatu agama harus berlandaskan dengan suatu keimanan dan keyakinan. Suatu agama Ya, betul. berdasarkan Agama berdasarkan keimanan atau keyakinan, ya. Ya, Oke, betul. gini. Terus? Jadi saya mau bertanya, kenapa sih umat Muslim itu membangun masjid selalu minta-minta di pinggir jalan? Nyata, Nggak reality. nyambung, nggak nyambung. Suatu bangunan harus ada Berarti fondasi. landasan Suatu dengar agama landasan harus ada kalian. pengiman. Nggak Dengar dulu landasan nyambung. kalian. Landasan Nggak kalian tidak ada. nyambung. Landasan kalian tidak ada yang kuat. Landasan kalian tidak ada yang kuat. Betul tidak? Betul tidak? Nyambung. Kan gue bilang nggak nyambung. Nyambung. Lah, ini kan nyambung. Nyambung. Landasan apa Nyambung. yang nggak kuat? Landasan apa yang nggak kuat? Landasan kalian itu kenapa kalian meminta-minta di pinggir jalan untuk membangun masjid? Berarti landasan atau modal kalian tidak ada. Wih, apa hubungan modal tidak ada dengan iman? Nggak, sabar Ito, Ini Ito, kan- sabar Ito, sabar Ito. Ya, sabar ya. Oke, berarti on cam lagi lah, Troy. Aku merokok. Hah? Ngerokok. Aku merokok. Ngerokok katanya dia. Apa yang mau kau pertanyakan dengan umat Islam yang meminta atau memudahkan urusan saudara Muslim yang lainnya ketika ingin berinfak di pinggir jalan? Jadi kalau saya bertanya, Iya, saya apa yang bertanya, Iya, apa yang bertanya? apakah Muslim itu diwajibkan untuk meminta-minta di pinggir jalan untuk membangun masjid? Ya, tidak. Hukumnya itu tidak wajib gitu loh, karena jatuh kepada sedekah gitu loh. Tapi gini lah, Jadi- Troy, tanya sama Troy, dengar dulu Troy. Ya. Yang meminta di pinggir jalan itu manusia bukan? Manusia? Kalau Tuhan yang minta-minta, masuk akal nggak? Ya. Sekarang kita bicara dunia, bukan masalah Tuhan. Kita bicara dunia yang nyata, yang reality, yang reality. Jadi saya mengatakan juga loh. Tuhan tidak dunia. Troy, aku berbicara Tuhan tidak di dunia. Pegang cakapku. Tuhan Aku tidak dunia. berbicara tentang Sama bilang dunia. mengatakan Tuhan itu dunia. Tuhan. Nah, aku pegang cakapku, aku tetap berbicara tentang dunia. Ketika manusia Anda katakan pula Tuhan Ya, dunia. karena manusia punya keterbatasan, kan gitu. Tapi kalau ada informasi Bilang aja. mengatakan kepadamu Tuhan yang meminta-minta kepada manusia, wajar nggak? Bilang aja kalian itu pengemis semua. Hah? Wajar nggak? Jawab dulu. Wajar apa nggak, Roy? Kalian itu pengemis semua. Masa kalian minta-minta di pinggir jalan? Nyambung dia. Wajar nggak, Troy, Kalian tidak- kalau Tuhan yang minta-minta? Kalian tidak punya Troy? Wajar landasan nggak? yang kuat, punya donasi. Mana ada donasi kalian? Donasi. Mana ada donasi kalian? Wih. Lihat Banyak umat loh. Kristen. Banyak Lihat umat donasi Kristen. kami, Troy. Kau jangan menghina donasi. Kalau donatur banyak kami, donasi Troy. kalian, kenapa kalian minta-minta di pinggir Kau jalan? jangan menghina donatur kami. Emosi. Itu si Troy ini menghina donatur kita mungkin karena gini itu. Karena dari tadi nggak ada paus terbang mungkin kan. Bukan masalah, kita bukan masalah bahas. Bentar lagi paus lewat, bentar lagi paus lewat. Ya, Kita bukan masalah. Donasi. teman-teman, ya, apa moderator di mute dulu si Troy-nya. Dari aku tunjukkan data di mana Tuhanmu minta-minta. Kita buka dalam Lukas 24 ya, nomor 41 sampai 43 nih. Coba. Manusia minta-minta kok heran, kok persoalkan. Tapi ketika Tuhan yang meminta-minta, kok nggak heran gitu loh. Nih. Umat Islam minta untuk bangun masjid, Tuhan kok minta untuk makan? Coba. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepadanya. Iya, di sini siapa? Yesus ya, Tuhan kalian ya. Adakah kepadamu makanan di sini? Katanya. Tuhan minta makan, weh.
itu nggak logika. Kalau disebut namanya baru Kok nggak logika. logika Bible? Kok nggak logika itu si Bible, Bu? Jangan. Sekarang gini, ada nggak disebut nama Yesus? Troy, kau diam dulu. Jangan kau seakan-akan menceritakan kepada kami. Nggak disebut nama Yesus. Kamu dan juga kaumku itu kaya-kaya. Tuhan kau aja masih minta-minta, wajar. Dalam Markus 6 nomor 3, Tuhan kau tukang Nggak ada. kayu. Nah, ayat berikutnya ya. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Troy, aku mau tanya sama kau Troy. Itu Tuhan atau kucing Troy? Jangan gitu ngomongnya bagus. Jadi kalau saya dengar. Kalau kita diskusi bagus. Teman-teman, ibu-ibu ya. Ibu-ibu Kan katakan dia nak. atau kucing, ya. Diam dulu, moderator. Diam dulu dia moderator. Moderator. Diskusi bagus. Oke, bagus. Diam dulu. Ya mau diskusi bagus. Aku tanya sama ibu